Shalom, para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam channel YouTube GPT Baitani dalam program Pesan Surgawi. Kali ini kita akan belajar satu tema di mana mengatakan bahwa visi rohani dalam kesucian pribadi. Diambil dari kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama. Saya akan membacakan atau saya akan menyampaikan dalam kutipan kitab Wahyu 4 ayat yang pertama. Naiklah kemari dan aku akan menyatakan apa yang harus terjadi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kitab Wahyu tertulis banyak hal tentang nubuatan-nubuatan dan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Bahkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi pada saat ini, saya tidak akan berbicara tentang nubuatan atau apa yang terjadi yang akan datang, tapi justru saya akan berbicara satu rahasia kedatangan Yesus yang pertama, bukan yang kedua. Karena seringkali hari ini kita disibukkan berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua, sementara hari ini masih banyak orang yang belum tahu rahasia kedatangan Tuhan yang pertama di dunia ini. Dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah satu rahasia yang dimana banyak orang belum memahami dan belum mengerti tujuan Allah datang ke dunia yang pertama kali yang disebut sebagai anak manusia. Kenapa? Karena Allah menjadi anak manusia, maka disebut dia adalah anak manusia. Dengan satu tujuan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang terhilang? Yang terhilang adalah kita manusia. Kenapa terhilang? Karena manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu bapak leluhur kita yaitu Adam. Dia adalah orang pertama kali diciptakan Allah dan dia jatuh dalam dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, itulah manusia terhilang. Dia terputus hubungan dengan Tuhan. Maka Allah sendiri dia mencari. Sampai hari ini mencari kita. Untuk menemukan kita. Yaitu orang-orang yang masih terhilang. Orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukurlah kalau para pemirsa yang sudah ditemukan oleh Tuhan. Saya bersyukur karena saya sudah ditemukan oleh Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa tugas kita setelah kita dipertemukan oleh Tuhan? Apa tugas kita, saya dan saudara setelah kita ditemukan? Tugasnya adalah satu hal. Ketika Yesus menemukan kita, dia berkata kepada kita, seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Artinya apa? Yesus diutus ke dunia, yaitu Allah yang menjadi manusia tadi, untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Dan tugas yang sama diberikan kepada kita, untuk kita mencari yang terhilang. Kenapa begitu seriusnya Tuhan untuk mencari kita umat manusia? Karena umat manusia begitu berharga di hadapan Allah. Saya ada satu ilustrasi. Saya memiliki lipatan kertas yang dibuat perahu. Saya percaya para pemirsa semua bisa membuat perahu ini. Ada satu cerita, ada seorang anak muda membuat perahu tapi bukan bahan kertas, dari triplek. Dia membuat begitu bagus, diwarna begitu bagus. Setelah dibawa ke sungai dia lepaskan, dia ambil lagi, dia lepas, diambil lagi. Waktu dilepas kemudian tiba-tiba angin besar, kemudian perahu ini terhanyut dan akhirnya masuk ke air yang begitu dalam dan hilanglah perahu itu. Akhirnya sang anak muda tadi mencari kemana-mana tidak ketemu karena udah dibawa angin dan hilang. Akhirnya suatu saat dia pergi ke pasar dan dia menemukan perahu itu ternyata dijual oleh seorang pedagang di pasar itu. Dan anak muda ini bertanya, Pak, bukankah itu perahu saya? Kemudian orang di pasar menanya, loh kok kamu tahu ini perahumu? Ini kan punya saya jual. Pak, itu saya yang buat, maka saya tahu itu perahu saya. Oh tidak bisa. Pedagang tadi mengatakan, ini adalah perahu saya. Akhirnya anak muda tadi berkata, baik Pak, tolong jangan dijual perahu itu. Saya akan mencari uang untuk membeli harga berapapun perahu itu Bapak jual. Berapa harganya? Akhirnya pedagang tadi mengeluarkan satu nilai dan akhirnya anak muda itu pergi untuk mencari uang untuk membeli kembali perahu itu. Singkat cerita beberapa lama kemudian anak muda itu kembali kepada pedagang yang di pasar tadi. Ini Pak, saya sudah punya uang. Saya akan membayar perahu milik saya tadi. Akhirnya dibayar, akhirnya perahu dibawa kembali. Apa mana cerita ini? Sebetulnya perahu ini awalnya milik siapa? Milik anak muda itu. Dia terhilang diambil orang.
dan akhirnya dibeli kembali. Alangkah berharganya perahu ini di mata anak muda itu. Begitu pula kita umat manusia. Pertama-tama kita sudah terhilang karena dosa. Bahkan kita dikuasai oleh iblis. Dicengkram oleh iblis. Tapi Allah kembali mencari kita yang terhilang. Bahkan rela dia habis-habisan mencari kita. Dengan mengorbankan dirinya menjadi manusia. Bahkan rela mati di atas kayu salib. Untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa tadi. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika hari ini para pemirsa mendengar siaran ini, Anda yang belum ditemukan Yesus, mari mengatakan kepada Yesus, Tuhan inilah aku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini juga, Anda ditemukan oleh Tuhan. Dan bagi orang-orang yang ditemukan, orang-orang percaya, kita punya tugas, cari yang terhilang. Dan kita bawa kepada Kristus untuk boleh kita menyenangkan hati Tuhan dengan jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, biar ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube GPT Baitani dan follow di Instagram kami GPT Baitani. Tuhan memberkati.